Siapa sih yang nggak bisa? Untuk Indonesia lebih sehat. Super, rekan suara pemerintah. Kita kali ini akan berbincang-bincang dengan salah seorang yang beliau adalah seorang manajer di sebuah perusahaan yang memiliki brand yang sangat legendaris di Indonesia. Ibu-ibu yang ada di dapur pasti kenal dengan brand ini. Siapa yang nggak kenal dengan Sasa yang sudah hampir 50 tahun menemani keluarga Indonesia, lebih dari 50 tahun ya, sejak kalau saya lihat baca nih, Sasa ini muncul sejak tahun 1968 kalau nggak salah. Nah, saya ingin berbincang-bincang dengan Sasa karena belakangan ini banyak sekali Sasa ini mengeluarkan produk-produk inovatif. Meskipun kita sedang melewati masa pandemi, tapi eksistensi Sasa itu sepertinya dia nggak pernah berhenti untuk berinovasi. Nah, saya kali ini ingin wawancara dengan salah seorang general manager dari PT Sasa Inti, dari brand Sasa, itu Pak Albert Tinata. Halo Pak Albert. Halo pagi Pak Rahmat, apa kabar? Ya Pak Albert, ini karena kita nanti hasil wawancara ini kita akan tayangkan di Suara Pemerintah TV. Mungkin Pak Albert bisa berkenalan dulu atau menyapa para viewers kita. Kita manggil viewers kita ini rekan super Pak Albert. Jadi rekan suara pemerintah. Oh, oke. Oke. Silakan Pak Albert mungkin berkenalan dan menyapa dulu rekan-rekan super di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Rahmat. Halo semua, selamat pagi rekan-rekan super dari tim Suara Pemerintah ya. Benar ya? Gitu ya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, diberkahi kesehatan dan juga ya tetap happy dan ini ya stay safe and healthy lah during pandemi ini gitu. Kita harus tetap semangat gitu ya. Terima kasih Pak Rahmat atas kesempatan wawancara hari ini. Saya juga senang ya, kita cuma sharing-sharing aja ya dalam ini, semoga bermanfaat untuk kita semua gitu. Saya di tim marketingnya PT Sasa Inti gitu. Ya mungkin itu kurang lebih dari saya ya. Ya, Pak Albert nih, saya kemarin baru dapat berita yang mengenai Sasa meluncurkan tepung bumbu bervitamin kaya nutrisi. Nah, ini adalah sebuah inovasi dari sebuah brand bumbu ya, dengan menghadirkan sebuah tepung bumbu bervitamin dan bernutrisi. Ini sebenarnya inovasinya seperti apa nih Pak Albert? Mungkin bisa dijelaskan kok bisa tepung bumbu bervitamin itu? Gimana Pak Albert? Iya, nah sebenarnya gini sih, ceritanya sih kita nih di PT Sasa ini kan selalu bersyukur juga ya, manajemen kita memperhatikan kesehatan kita. Jadi during pandemi ini kita dikasih vitamin, kemudian juga kita dikasih air jahe untuk menjaga kesehatan kita, terus rutin dilakukan swab dan swab antigen untuk memelihara kesehatan kita. Nah itu sebenarnya ide itu ketemu juga sebelumnya juga lihat bahwa kesehatan itu sangat penting gitu ya. Nah, dari segi pas dilihat ke actualnya, jadi mungkin belum semua orang tuh aware dengan baik tentang kesehatan atau nutrisi gitu ya. Nah, bahkan ada mungkin kesempatannya belum sama semuanya. Belum semua orang sama mendapatkan kesehatan atau kesempatan untuk mendapatkan vitamin nutrisi yang baik itu gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin ini juga bukan merupakan suatu habit lah ya untuk orang Indonesia untuk setiap hari minum suplemen, setiap hari minum vitamin untuk jaga daya tahan tubuh, karena ya memang belum ini dan mungkin belum kesempatan yang sama tadi yang saya bilang gitu. Nah makanya itu juga salah satu ide yang kita berpikir, Sasa ini kan kita mau happiness is Sasa, jadi kita mau memberikan kebahagiaan melalui masakan gitu ya. Nah kebahagiaan itu kan bisa dijelaskan macam-macam ya, salah satunya tentunya kesehatan gitu. Komitmen kita adalah mau memberikan selalu benefit yang baik dan lebih kepada konsumen-konsumennya Sasa gitu. Nah karena juga di latar belakangi pandemi ini dan juga kita merasakan pentingnya kesehatan itu, makanya timbullah ide untuk gimana kalau yang setiap hari konsumen-konsumen kita konsumsi, kita bisa tambahkan benefit lebih vitamin itu. Karena dalam masa pandemi ini semua orang juga mungkin health conscious-nya makin meningkat gitu ya. Dulu mungkin hanya certain sosial ekonomi status yang tertentu saja yang memperhatikan kesehatan. Tapi kalau sekarang menurut saya semua orang sudah sadar dan lebih memperhatikan kesehatan. Nah, kita pengen makan kayak gini ya. Indonesia tuh biasanya makan gorengan hampir tiap hari ya, sebagai kayak ya
kudapan yang biasa gitu. Nah, kita pengen orang tetap menikmati kesukaannya mereka setiap hari, tapi tetap sehat. Nah, itulah timbul awalnya ide kenapa kita pengen meluncur ada produk yang memberikan vitamin. Nah, makanya berhasil dengan cukup lama Pak itunya dengan riset. Kita juga ada stakeholder tertentu kayak kita lembaga riset pun lembaga riset independen, kemudian kita kerjasama dengan dokter gizi, dan tentunya juga kita menyajukan approval kepada BPOM ya. Nah, itu kan pasti juga harus melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Nah, akhirnya kita berhasil menghasilkan dan meluncurkan kemarin tanggal 27 Januari kemarin kita udah launching Sasa tepung bumbu bervitamin pertama untuk menuju Indonesia lebih sehat gitu. Wow, ini pertama berarti Pak ya di Indonesia inovasi ini Pak? Pertama, kalau saya tahu itu pertama, dan mungkin kalau Bapak lihat di pasaran juga ya, kalau di shelving tepung bumbu kita yang satu-satunya yang ada vitamin dengan lengkap vitamin itu gitu ya. Kita vitaminnya ada zat besi, zinc, vitamin B2, B9, kemudian serat pangan dan juga kalsium gitu Pak. Ya tentunya ini sangat luar biasa ya di tengah pandemi di mana kita para perusahaan ini sedang apa istilahnya mereka ya keep survive gitu kan, lebih baik survive daripada mengambil satu risiko gitu. Sementara Sasa dia justru mengeluarkan sebuah inovasi di mana inovasi ini juga sangat berguna sekali buat masyarakat. Selain lezat dia juga memiliki vitamin, karena di masa-masa pandemi sekarang tentu kita memerlukan imunitas, memerlukan banyak vitamin gitu ya. Betul. Luar biasa sekali Sasa ini. Ya, nah ini sih sebenarnya juga bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada pelanggan setia kami sebenarnya. Ya, kita bersyukur pada saat pandemi tahun lalu sampai sekarang pun masih ini ya, walaupun harapannya sebenarnya vaksin kita sudah ada, tapi tahun lalu kebetulan kita diberkahi bahwa karena banyak orang kerja di rumah, industri makanan untuk terutama Sasa itu juga cukup baik lah ya. Kita masih bisa growing dengan baik. Nah, karena itu kita pun ingin mengembalikan kepada masyarakat, terima kasih untuk kita bisa survive. Nah, kita juga berikan yang lebih dalam bentuk tadi tepung bervitamin itu gitu. Jadi sama-sama ya tanggung jawab sosial Sasa lah kepada pelanggan setianya kita gitu. Ini saya memang melihat kalau Sasa ya, dia sudah 50 tahun lebih dan saya banyak sekali inovasi-inovasi untuk membuat keluarga Indonesia ini semakin bahagia dengan masakan-masakan yang lezat. Nah, inovasi dari Sasa itu sendiri seperti apa sih? Maksudnya bagaimana Sasa itu memandang sebuah inovasi gitu dengan banyaknya inovasi-inovasi yang dikeluarkan gitu Pak? Ya kembali lagi kita sesuai dengan visi misinya kita, pokoknya we want to give simply prepared food gitu ya. Jadi semua orang bisa give happiness through simply prepared food. Jadi kita pengen memberikan sesuatu hal yang mudah, simple, tapi enak untuk konsumen-konsumen kita, dan tentunya akan happy kan. Nah, kalau berkaitan dengan inovasi, kita tuh selalu regularly mempelajari consumer insight-nya konsumen-konsumen kita gitu ya, pelanggan-pelanggan kita. Kita secara rutin dalam setahun mungkin minimal 2 kali kita selalu ada riset-riset yang khusus untuk konsumen. Tapi di luar itu pastinya setiap beberapa bulan sekali kita menggunakan riset juga untuk memastikan kualitas produknya kita gitu. Nah, biasanya dari situlah kita tahu ada kebutuhan ini loh di konsumen kita, ada kebutuhan ini loh di masyarakat. Nah, itulah itulah dari situ ide-ide timbul, produk-produk baru kita timbul dari situ. Dan sebagai komitmen kita sebagai food company juga kita mau produk kita selalu ada di seluruh kitchen di Indonesia gitu. Semakin banyak, makanya kita selalu melengkapi SKU portfolio produk kita Pak gitu. Nah, untuk tepung bumbu bervitamin gimana nih Pak? Udah ada respon pasar nggak untuk produk yang baru, yang inovasi ini Pak? Untuk tepung bumbu bervitamin, gimana respon pasar nih Pak? Nah, ini saya juga cukup membahagiakan juga ya. Kalau kita kan juga pantau, kita sosial media kita juga cukup aktif, dan kita sebenarnya launching ini sudah kita konsepnya leak, kita membocorkan sedikit di bulan Desember dan Januari sebenarnya ya. Itu antusiasme masyarakat menarik dan bagus banget kalau menurut saya, dan komen-komen yang kita baca pun itu semuanya menanggapi ini dengan positif gitu. Ternyata tetap makan enak tapi bisa vitamin loh gitu. Dan yang paling penting ya, orang mikir kalau pakai vitamin pasti rasanya aneh nih, nggak enak nih. Tapi ternyata orang banyak bilang bahwa tetap enak loh rasanya, nggak berbeda ini ya gitu. Nah,
gitu. Nah, terus mungkin saya juga pengen jelasin di sini. Kadang-kadang awal mungkin banyak yang nggak tahu bahwa pasti ada yang bilang, oh ini kan kalau vitamin digoreng itu hilang dong, gitu kan? Mana ada lagi? Iya, benar-benar. Nah, itu kita juga sudah lakukan research, study dengan tadi ya lembaga research independen. Kita udah lakukan itu. Jadi dengan Dokter Gizi juga gitu. Kemarin kita pas launching kita juga undang Dokter Gizi untuk menjelaskan. Jadi kita menambahkan kadar yang cukup. Jadi walaupun setelah digoreng itu benar, itu nggak salah. Setelah digoreng pasti turun kadarnya, tapi masih ada sisa yang cukup untuk nutrisi tubuh kita gitu. Jadi itu kita pastikan. Jadi kita tambahkan di situ. Nah sebenarnya kalau di segi itu sebenarnya secara cost produknya kita naik sebenarnya Pak. Tapi demi untuk konsumen kita juga ini juga sebagai tanggung jawab sosial dan rasa terima kasih Sasa bisa tetap baik di sini ya. Itu kita nggak naikin harga Pak. Harganya tetap sama dengan value benefit yang lebih gitu. Jadi itu sih. Jadi jangan khawatir bahwa digoreng hilang, enggak sih gitu. Dari semua itu kita sudah tes dan benar-benar terbukti bahwa setelah digoreng itu kandungannya masih ada. Dan kita coba juga bukan hanya satu jenis minyak, kita coba minyak kelapa sawit, kemudian kita olive oil, nah itu, dan juga treatmentnya pakai air fryer, penggorengan biasa, itu semua kita tes dan hasilnya semua sama bahwa itu masih ada vitamin yang tertinggal gitu. Jadi masih cukup untuk nutrisi tubuh gitu. Jadi terbukti Pak gitu. Ya luar biasa nih Pak sebenarnya. Di tengah pandemi mengeluarkan sebuah produk baru gitu ya. Udah pasti sekarang kan memang untuk penjualan yang langsung gitu ya. Orang ingin menghindari face to face secara langsung gitu. Nah ini Sasa mengeluarkan sebuah produk baru dalam kondisi yang seperti ini. Strateginya apa nih biar produk baru ini bisa tetap dari segi pemasaran itu bisa seperti produk-produk sebelumnya di masa yang normal gitu? Ya, sebenarnya selalu di Sasa kalau kita meluncurkan sesuatu biasanya kita campaign dengan 360 degree marketing campaign gitu ya. Artinya mulai dari above the line-nya, kemudian below the line-nya, bahkan through the line-nya juga kita lakukan sampai dari mulai brand sampai road to market kita pastikan itu semua inline dan dijalankan secara serentak gitu. Jadi kita tetap optimis walaupun dalam kondisi seperti ini, walaupun kita nggak bisa langsung ke masyarakat, bisa tapi mungkin terbatas ya gitu ya. Kita bisa melalui channel-channel lain seperti kayak sosial medianya kita. Kita punya Instagram, Facebook, yang kemudian juga kreasi Sasa, kita punya website gitu. Nah jadi semua orang bisa tanya di situ dengan mudah dan tentunya pasti kita akan ada TV komersial gitu ya. Nah ini kita lagi bentar lagi kita akan launch TV komersialnya, itu juga idenya baru, akan unik. Nah, jadi saya belum bisa share sekarang, tapi kalau mau lihat bisa ada di Instagram kita udah ada teasernya tuh. Beda konsep, bukan biasa masak-masakan gitu, tapi ini kita futuristik karena ya kita menganggap bahwa tepung bumbu bervitamin ini tepung bumbu masa depan gitu, tepung bumbu yang memang ini gitu kita beri benefit lebih gitu. Jadi selain itu ya itu kita sih masih optimis, banyak channel yang bisa kita lakukan walaupun tidak bisa ketemu langsung dengan konsumen gitu. Dan selama ini sih syukurnya kita masih bisa maintain consumer acquisition-nya kita gitu. Gitu Pak. Mungkin ini yang bikin Sasa itu tetap dia tuh terus berkembang ya sampai 50 tahun. Karena sebuah perusahaan itu kan dia akan terbukti proven kalau dia sudah melewati 10 tahun. Kenapa? Karena Sasa selalu mempunyai inovasi, nggak hanya di produk ternyata, tapi dari segi pemasaran, dari segi program-program yang diluncurkan itu semuanya adalah inovatif gitu. Dia selalu beradaptasi dengan zaman seperti yang sekarang. Walaupun di masa pandemi, Sasa tetap mengeluarkan produk dengan inovasi menggunakan sarana digitalisasi dan sebagainya. Nah ini saya pikir bisa menjadi inspirasi buat para pengusaha-pengusaha di Indonesia yang lainnya ya Pak ya. Iya, nah digital, kenapa kita juga digital tadi Pak Rahmat sebut digital, betul sih. Digital itu ya karena kita tahu ya mungkin sekarang bahkan sepertiganya dari penduduk Indonesia tuh kaum milenial ya gitu ya, walaupun setelah itu ada kaum Z juga ya, tapi Gen Z juga, cuman ya milenial itu digital savvy gitu ya. Nah makanya kita Sasa itu kan juga udah 50 tahun, tapi kita selalu berusaha untuk terus relevan dengan kondisi terkini gitu. Nah seperti sekarang ini makanya
karena milenial itu cukup tinggi dan kita memang perlu, itu adalah future usernya kita, bahkan mungkin sudah mulai keadaan usernya kita. Nah, makanya digital itu salah satu yang mandatory menurut saya untuk kita in touch dengan konsumen. Karena generasi milenial ini tipikal orang yang korelasi, connect langsung dengan brandnya itu penting banget gitu. Mereka harus punya channel atau wadah yang bisa nanya langsung, ini kenapa begini? Terus kenapa pakai vitamin itu? Kita ada channel itu, which is itu lewat digital, dan kita punya SOP bahwa dalam 1x24 jam itu udah harus dijawab gitu. Jadi itu yang membuat kita tetap relevan dan juga makin dekat dengan konsumen kita. Jadi anytime mau ada pertanyaan, kita pasti akan jawab dengan cepat gitu. Pas respon Pak ya? Iya. Memang harus pas respon. Iya, dan betul. Itu sudah ada. Nanti waduh bisa kasihan juga nanti cari infonya jadinya bisa kabur. Kemarin saya juga baru baca ini Sasa top official store-nya dapat penghargaan nih Pak ya. Nah ya, itu juga salah satu berkah yang cukup tambahan juga di tahun lalu ya. Tahun lalu kita cukup banyak dapat awarding gitu ya. Dan itu ya puji syukur juga kita kepada Tuhan ya, kita masih bisa survive dan bahkan mendapatkan kesempatan itu gitu. Yes, makanya saya juga agak unik sih penghargaan top official store. Karena bagaimana ini kan yang mengadakan Trust & Co sama Infobrand ya, official store ini. Artinya penghargaan ini kan menjadikan sebuah inspirasi buat masyarakat bahwa di era pandemi sekarang digitalisasi itu sangat penting sekali untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, Sasa memang terbukti dia selalu adaptasi dengan kondisi. Salah satunya adalah digitalisasi, media online, bahkan official store-nya sudah masuk ke mendapatkan penghargaan ini. Nah, saya ingin Pak Albert nih dari Sasa nih supaya masyarakat juga gimana sih caranya bikin top official store sampai bisa jadi salah satu yang top gitu mendapatkan penghargaan ini. Nah, ini seperti apa nih Pak Albert membangun official store di Sasa ini seperti apa nih? Ya sebenarnya sih bukan dari kita tapi tim ya, tentunya ini kerja sama tim di tim marketingnya kita yang memang ya mantap lah gitu. Kita juga cari anak-anak muda yang memang expert di bidang digital juga gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih semua bisa dilakukan, yang penting komitmen ya kalau saya bilang gitu. Nah kita di Sasa komit kalau once kita masuk, ini juga di semuanya sih. Kalau kita masuk ke kategori tertentu, kita targetnya pokoknya harus winning di kategori itu. Demikian pula pada saat kita masuk ke Sasa official store, kita harus benar-benar mencurahkan semuanya ke situ. Jadi baik dari infrastrukturnya, kemudian platformnya, dan tentunya human resource dan sumber dayanya yang melakukan itu kita pastikan semuanya yang terbaik dan memang diseriusin ke situ. Jadi bukan disambi-sambi gitu. Jadi kita sampai ada tim sendiri yang untuk manage itu Pak. Gitu. Jadi semuanya dilakukan dan kita lihat juga penempatan produknya, displaynya di Sasa official bagaimana, kemudian regular promotionnya atau ya ada big bang promo dan lain-lain. Jadi kita tetap membuat sesuatunya aktif dan membuat orang tetap eager untuk trial dan transaksi di tempatnya kita gitu. Ya, luar biasa sekali itu Pak. Jadi salah satu inspirasi buat masyarakat Indonesia. Karena brand Sasa ini kan sudah sangat besar dan sudah sangat legendaris ya kalau menurut saya gitu ya Pak ya. Nah kalau Bapak melihat nih, saya ingin Bapak menggambarkan seperti apa Sasa berkontribusi terhadap perkembangan Indonesia ya. Kalau dari segi ekonomi udah pasti Sasa pasti berkontribusi ya, karena perkembangan yang sangat luar biasa itu udah pasti akan membantu. Dari segi karyawan juga banyak yang direkrut dan sebagainya. Nah, Sasa hadir di Indonesia itu seperti apa Pak? Iya betul Pak, tadi setuju. Jadi dengan kita bisa survive sampai 50 tahun ini, tentunya tadi Bapak Rahmat juga bilang makin berkembang organisasi pastinya makin banyak human resource yang kita butuhkan. Nah itu salah satu peran serta juga gitu. Jadi kita membuka kesempatan kerja, tambahan lapangan pekerjaan yang banyak gitu. Jadi dari tahun lalu sampai tahun sekarang mungkin banyak ya, beruntungnya Sasa malah kita menambah karyawan cukup banyak Pak gitu di tahun kemarin ke tahun ini, karena memang growing bisnis kita cukup cepat dan cukup baik juga ya gitu ya. Kita juga kemarin baru dapat dari Nielsen itu top 8 gainer food company gitu di Indonesia gitu ya tahun lalu gitu. Kita dari top 20 kita di nomor 8 gitu.
salah satu perusahaan yang growing. Nah, itu yang membuat kita bisa meng-hire orang lagi untuk supaya berkembang lebih cepat lagi untuk perusahaannya kita. Dan juga tadi pabrik kita juga bertambah sekarang. Kita sudah tadinya awalnya kita hanya punya pabrik di Probolinggo dan Cikarang. Nah, sekarang kita sudah punya pabrik di Minahasa, pabrik santan juga tambahan gitu ya. Nah, di situ tentunya lapangan pekerjaan pastinya itu bertambah banyak juga di sana gitu ya. Dan juga kalau terhadap Indonesia, kita juga ekspor Pak sebenarnya. Jadi kita juga memperkenalkan produk kita keluar, kita devisa dari ini ya, jadi mendapat devisa buat negara juga. Jadi Sasa sudah serius juga selain untuk di lokal juga diekspor. Jadi itu salah satu peran serta. Dan kemudian kalau di domestik apalagi sih, kita selalu CSR gitu ya, CSR kita selalu ada gitu. Kayak kemarin di pandemi kita rutin memberikan kebaikan kepada garda-garda terdepannya kita. Dan kemudian kita juga selain itu Sasa got your back dulu, kita pakai hashtag Sasa got your back. Jadi kita support kalian gitu. Dan kita juga buka waktu itu ada program Eat Stay Love. Jadi semua orang kita ajak untuk makan, tetap makan, tapi tetap eat itu tetap makan yang sehat, stay tetap di rumah supaya mencegah penularan. Tapi love itu kita sebarkan kebaikan kepada orang. Jadi orang beli paketnya kita, hasilnya kita sumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan gitu Pak. Jadi itu menurut saya peran sertanya kita kepada ini, dan yang tentunya pastinya kepada user kita masak dengan jadi lebih gampang dan tetap happy gitu ya gitu. Luar biasa nih. Saya jujur apresiasi sekali dengan kehadiran Sasa ya, karena ya suatu bisnis bisa berkembang di Indonesia dan itu adalah brand lokal gitu ya. Tentu itu dia, itu akan sangat akan sangat membawa nama Indonesia gitu. Dari segi perekonomian juga bisa membantu. Artinya nih para pengusaha itu kan menurut saya mereka pahlawan juga Pak Abed. Artinya ini pahlawan ekonomi gitu. Apalagi di era sekarang ya kita sedang pemulihan ekonomi nasional juga, dengan tanpa hadirnya para pengusaha ini tentu ya Indonesia nggak akan sekuat ini saat ini gitu ya Pak Abed. Apalagi tadi Pak Abed bilang Sasa sudah sampai ekspor keluar gitu ya. Nah, itu kan artinya brand lokal, dia membawa nama Indonesia. Memang ada beberapa brand lain dan saya sangat apresiasi dengan brand-brand yang dia bisa ekspansi keluar gitu. Nggak hanya kita selalu import barang-barang dari luar, tapi kita juga yang harus ekspansi keluar gitu Pak. Nah, dari segi ekspansi di luar, di ekspor tuh bisa digambarkan lagi nggak Pak? Seperti apa Sasa itu berperang berekspansi di luar itu Pak? Oh ya, tadi saya mau nambahin juga ya, tadi kita juga pada saat pandemi ini kita membuka Sasa Plannership gitu. Nah, kita pengen orang, mungkin kebetulan ada yang kurang beruntung, mungkin belum pekerjaannya ditunda kayak gitu ya, atau banyak yang ini, kita buka untuk orang bisnis. Jadi kita dengan tinggal sekitar 10 juta, kita kasih booth dan modal usaha untuk jualan produknya Sasa, namanya Sasa Cikidang, Sasa Plannership. Jadi kita jual kayak bowl-bowl gitu, bisa di rumah-rumah gitu. Nah itu kalau mau ikutan tinggal masuk ke Kreasi Sasa, bisa daftar, atau Instagramnya Cikidang juga gitu. Jadi membuka kesempatan untuk berwira swasta gitu. Ini menarik nih Pak. Ini menarik nih. Saya baru dengar nih Pak. Saya belum searching tentang Sasa Entrepreneurship. Nah ini artinya siapapun bisa bergabung dan dia akan diberikan support dari Sasa itu. Seperti apa nih Pak? Jadi siapapun boleh daftar. Nanti kita akan follow up lebih lanjut. Kita ajarin cara masaknya, kemudian modalnya di mana, dan jadi kayak beli ayamnya di mana, produknya kita siapkan semua. Pokoknya dia udah tinggal jualan gitu. Wow. Berarti produknya itu dari Sasa gitu Pak? Maksudnya? Iya. Artinya ya mereka kayak semacam apa istilahnya marketing afiliasi dari Sasa gitu Pak ya. Tapi dimodalin sama Sasa seperti itu Pak ya. Kita sebenarnya mungkin orangnya juga perlu ada modal juga sedikit ya, tapi nanti tetap ada support dari kita gitu ya. Jadi modalnya itu sebenarnya bukan modal bayar apa-apa, tapi bahannya sih Pak gitu. Tapi booth-nya, kemudian cara masaknya, cara resepnya, semua itu udah dari kita. Kita kan punya in-house chef juga Pak di Sasa. Gitu. Nanti saya bisa share deh ke ininya programnya buat di-share juga ke Bapak. Boleh. Gitu. Mungkin bisa sedikit digambarkan gimana, tadi kan ada nih, mungkin bisa lebih detail gimana supaya, ini kan penting banget nih Pak, apalagi di kondisi sekarang banyak orang yang di PHK bingung mau usaha apa gitu kan.
karena mindsetnya ya masih terframing dengan kondisi pandemi itu Pak. Nah ini saya rasa ini peluang yang bagus yang masyarakat nih harus tahu, oh ternyata Sasa sangat care gitu kan. Dia punya program untuk kita bisa keluar dari persoalan-persoalan di era pandemi saat ini. Mungkin seperti apa nih Pak? Mungkin digambarkan aja Pak, atau mungkin ya berupa ajakan kepada masyarakat untuk let's go, kita bangkit gitu kan dengan program ini gitu. Iya, ya makanya sebenarnya kita mengajak masyarakat untuk bangkit juga banyak. Kayak kemarin juga kita ada Gebyar 100.000 satu hadiah Sasa tuh. Kenapa 100.000 satu? Kan satu tuh bangkit ya. Terus 000 itu kan ya pandemi gitu ya. Tapi di ujungnya satu. Kenapa? Satu itu untuk bangkit lagi gitu. Nah, kemarin kita udah selesai sih sebenarnya Gebyar Sasa. Jadi beli Sasa bisa dapat hadiah. Waktu itu mobil Wuling 2 itu ya, tapi dengan mobil kesehatan, ada protokol kesehatannya gitu. Jadi di dalamnya udah lengkap dengan ionizer dan lain-lain. Kemudian juga dibuat di rumah ada ionizer dan lain-lain. Jadi kita mengencourage orang untuk bangkit gitu. Nah, salah satunya yang ini juga sama, Cikidang itu jadi namanya Sasa Cikidang gitu ya. Chicken rendang namanya, sebenarnya singkatan dari chicken rendang gitu. Jadi hanya dengan modal tertentu kita bisa dapat booth dan berbisnis di tempatnya Bapak Ibu sekalian gitu. Yang penting ada tempat atau di depan rumah misalkan mau buka gitu juga nggak masalah gitu. Dan semuanya kita udah latih, nanti kita bisa datang ke tempat kita atau kita bisa ajarin juga, bisa ketemu dengan chefnya kita dan nggak usah pusing-pusingin costnya berapa nih makanan begini ya, ini jadi berapa, nggak usah, pokoknya udah dengan ini udah tinggal jualan, harganya segini gitu. Dan harganya juga yang untuk konsumennya juga relatif affordable ya, kurang lebih barangnya hanya sekitar 10-15 ribuan gitu jualan produknya gitu. Sasa memang luar biasa lah, selain brand legendaris gitu ya, dimana semua para pelaku bisnis sedang bingung untuk mengurusi persoalan internalnya, gimana survive. Tapi Sasa satu, dia nggak hanya survive, dia berinovasi, mengeluarkan produk baru, bahkan memberikan solusi untuk masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi saat ini di era pandemi. Dan Sasa udah kayak apa ya istilahnya, memancarkan aura untuk ayo kita bangkit gitu kan, kita keluar dari persoalan ini, kita pasti solusi selalu ada gitu. Ini betul. Sasa sangat inspiratif menurut saya Pak, sangat luar biasa dan ini perlu dipublikasikan kepada masyarakat bahwa ini loh ada Sasa yang dia tetap bangkit, dia tetap memberikan solusi, nggak hanya pusing di persoalan internal bisnisnya gitu. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga supportnya. Pastinya tentunya terima kasih dukungan masyarakat Indonesia yang masih tetap setia pakai produknya kita. Jadi membuat kita ter-challenge terus untuk ya konsumen sudah setia pakai kita. Nah, apa timbal balik kita kepada mereka? Tentunya dengan produk baru tadi, dengan produk bervitamin tadi, nambah edit value gitu, dan memperlengkapkan SKU portfolionya Sasa. Jadi makin nyaman, tetap happy, masak pakai Sasa gitu ibu-ibunya. Dan ya buat semuanya lah masyarakat Indonesia. Ya, 50 tahun Sasa menemani ibu-ibu di dapur. Ya, lama juga ya Pak ya. Setengah abad itu Pak. Setengah abad Sasa ini. Menemani ibu-ibu di dapur, menciptakan kebahagiaan di keluarga dengan makan bersama. Maksudnya ya kalau saya sebagai Sasa membayangkan itu haru Pak, itu haru. Artinya gini, Sasa hadir di sebuah keluarga, membuat sebuah makanan itu lezat. Mereka kemudian berkumpul dalam sebuah keluarga menciptakan kebahagiaan. Nah, dari kebahagiaan keluarga tentu mereka akan punya building karakter yang bagus gitu kan, untuk apa namanya berkembang dan untuk berkontribusi kepada masyarakat, punya mental yang positif gitu Pak. Ini Sasa sangat luar biasa lah kalau menurut saya. Nah, sama yang kayak juga pemerintah kan sempat ada isu bahwa di Indonesia nih isu stunting atau kekurangan gizi itu kan juga makin meningkat ya. Nah, makanya itu sebenarnya salah satu juga yang mendorong kita juga ke situ. Jadi orang makan produknya Sasa tapi tetap dapat kandungan nutrisi gitu ya. Jadi untuk menghindari ya kita maunya juga generasi penerusnya ke depannya kita ini itu tetap sehat dan bahkan ya Indonesia bisa makin maju ke depannya gitu ya, bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya gitu. Nah, kalau dari sumber dayanya dari kecilnya sekarang ini juga masih nggak baik kan juga nanti ke depannya akan berat. Makanya itu salah satu effort Sasa juga untuk mendukung pemerintah juga ya untuk Indonesia sehat itu gitu. Siap. Makanya diluncurkanlah tepung
bumbu bervitamin Iya. yang kaya nutrisi dari Sasa ini Pak ya. Iya. Oke iya. Pak, mungkin karena waktu nih, saya pengen closing Bapak untuk menceritakan lagi sedikit tentang inovasi yang baru nih Pak, tentang yang tepung bumbu bervitamin ini, supaya saya pikir ini dengan keluarnya ini awareness ya, bahwa seperti yang tadi Pak Abed bilang bahwa ada isu-isu dan lain sebagainya, bahwa Sasa tidak hanya memberikan melezatkan makanan, tapi juga menghadirkan sebuah produk yang dia itu bagus untuk tubuh, yaitu dengan munculnya tepung bumbu bervitamin kaya nutrisi ini, gitu Pak. Gimana Pak? Iya, sekali lagi saya sebenarnya sih ini inovasi ini hadir karena juga dukungan pastinya dan dari pelanggan setianya kita juga ya, dari Sasa gitu. Jadi makanya kita terus ditantang untuk berinovasi gitu ya. Nah makanya ini sih sebenarnya kita merasa ini peran sertanya kita juga dalam masa pandemi ini gitu. Semua orang lagi sulit, kita juga semuanya lagi ya berusaha untuk survive. Tapi bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan gitu ya. Mungkin kita nggak bisa melakukan banyak, tapi dari Sasa kita apa nih yang bisa lakukan dengan langsung gitu ya pada konsumennya kita gitu. Nah itu salah satunya kita keluarkan yang pertama, dan satu-satunya kita ada tepung bumbu bervitamin gitu. Jadi tetap aja enjoy makanannya sehari-hari, tetap nikmati hidup, tetap happy, tapi tetap bernutrisi gitu ya. Karena kan katanya orang bilang ya, imunitas tubuh itu terbentuk kalau kita kondisinya happy, kita bahagia, kita semangat. Itu sehat tuh pasti lebih sehat gitu dibanding orang yang mungkin mengeluh atau aduh kok kenapa begini gitu, malah jadi turun down imunnya gitu, malah itu bisa kena gitu. Tapi kalau setiap hari kita happy, kita tetap menikmati makanan kita, terus kita tetap bersosialisasi dengan protokol kesehatan atau ya dengan Zoom begini kan, sebenarnya juga kita dengan ngobrol-ngobrol gini juga kita sebenarnya juga happy kan gitu. Nah itu hormon-hormonnya juga membuat kita makin sehat ya, kita jadi bisa menikmati, walaupun pandemi kita tetap menikmati hidup dan tetap sehat, imun kita bagus, jadinya nggak kena gitu dengan pandemi ini gitu. Ya itu sih menurut saya salah satu effortnya kita untuk peran sertanya untuk menghadapi pandemi ini gitu ya. Siap. Oke Pak Albert, karena waktu mungkin Pak Albert ada kesibukan yang lain juga. Next saya ingin tidak hanya mengulik Sasa, tapi karena ini saya sangat bahagia, saya bisa wawancara dengan Pak Abed tuh, saya merasakan aura positif, mental saya kayak jadi wah luar biasa ini. Saya banyak inspirasi yang masuk di tengah pandemi. Nah, tentu ini kan juga effort buat para marketing ya, terutama Pak Abed kan menjadi sebuah leader di sebuah marketing, general marketing di Sasa, dan itu tentunya harus juga bisa memberikan aura positif kepada tim gitu kan, supaya ya tim itu terbangun. Dan ketika saya wawancara dengan Pak Abed nih luar biasa, saya merasakan itu gitu. Nah, next saya ingin berbincang dengan Pak Abed mengenai success story-nya Pak Abed gitu kan, supaya masyarakat Indonesia terutama generasi muda ini terinspirasi gitu Pak, dengan ya para pengusaha, para mereka yang berjuang untuk Indonesia dari segi perekonomian, dari kisah suksesnya, perjuangannya itu bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda. Seperti itu Pak Albert. Ya, terima kasih sih. Sebenarnya ya masih banyak yang orang di pengusaha lain juga lebih hebat dari saya pastinya ya. Tapi ya saya sih feel honored juga. Kalau Bapak mau ngobrol-ngobrol, welcome aja, nanti kita bisa atur lain waktu. Siap. Ya. Siap. Terima kasih. Atau satu Pak Albert, untuk closing statement nih. Berikan pesan kepada generasi saat ini Pak Albert, supaya mereka bisa menjadi generasi unggulan ya, seperti Pak Albert dan teman-teman lainnya yang dia itu bisa melewati segala persoalan sehingga bisa menduduki posisi yang sukses seperti saat ini. Pesan untuk para generasi muda nih Pak Albert. Oke. Ya sebenarnya sih mungkin pesan-pesannya sederhana aja sih, semua orang juga mungkin sering ngomong ini ya. Kalau saya bilang sih positive thinking aja ya, kayak gitu. Karena dengan kita positive thinking itu semuanya bisa terjadi gitu. Karena kalau dari awal sudah bilang nggak bisa, itu mau bagaimana usaha pun pasti nggak akan bisa. Tapi kalau dari awal udah bilang bisa, belum tentu pasti berhasil. Tapi karena kita udah bilang bisa, kita udah coba, kita akan temukan cara-caranya yang gimana bisa mencapai hal itu. Menurut saya nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama kita positive thinking gitu ya. Selalu ada solusi dari berbagai pihak gitu, berbagai sisi gitu ya. Menurut saya itu sih. Dan ya stay positif aja gitu, dan stay happy pastinya gitu. Dan kalau berpikir dengan situasi kondisi yang happy dan senang, itu pasti
outputnya beda menurut saya dengan positive Iya. thinking dan happy. Gitu aja sih kalau menurut saya sih. Siap. Ya. Siap Pak Abed. Oke. Berarti next Pak Abed bisa ada waktu luang lagi.